Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama diberi nikmat oleh Allah, dibarengi sehat dan sempat, dan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan itu kita gunakan untuk dalam ketaatan kepadanya. Kita berharap seluruh rangkaian amal soleh yang kita tunaikan, baik ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ibadah yang secara umum setiap yang kita lakukan untuk mencapai ridhonya, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu keluarga besar Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang 3 nasihat yang agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika seorang datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, ada yang meminta sesuatu, ada yang klarifikasi, bahkan ada yang langsung minta nasihat. Seperti dalam hadis ini, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian minta nasihat. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki menjumpai beliau sallallahu alaihi wasallam, faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni wa aujiz, ajari aku dan nasihati aku secara ringkas, sederhanakan nasihatmu itu ya Rasulullah. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat tentang 3 hal. Rasulullah memberi nasihat kepada seorang yang datang kepada beliau itu sejatinya juga untuk setiap kita, setiap umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa saja nasihat beliau? Idza qumta li fi salatika fasholli salata muwaddi'. Jadi yang pertama, idza qumta fi salatika, apabila engkau berdiri untuk salat, menunaikan salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah, seperti salat yang dilakukan oleh seseorang yang akan meninggalkan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu. Jangan kalian berbicara dengan satu kalimat yang nanti besok atau kapan akan minta udzur atau minta maaf atau ada penyesalan karena tidak terkontrol ucapanmu itu. Yang ketiga, wa ajma'il ya'sa amma fi aidin nas, dan perbanyaklah rasa putus asa terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Sampaikan penjelasan singkat. Yang pertama, idza qumta fi salatika fasholli salata muwaddi'. Apabila engkau hendak berdiri salat, engkau menunaikan ibadah salat. Di sini menggunakan kumta, qama yaqumu, aqama yuqimu. Karena memang hukum asal ibadah salat itu adalah berdiri apabila mampu. Jika tidak mampu, tunaikan dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka tunaikan dengan berbaring. Dan seterusnya semampunya. Maka salatlah engkau seperti salatnya seorang yang hendak berpisah. Salatnya orang yang akan meninggalkan dunia ini. Ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pentingnya khusyuk dalam sholat. Dan salah satu dari upaya untuk meraih kehusyuan itu, seakan sholat yang kita tunaikan itu merupakan sholat yang perpisahan, sholat yang terakhir. Kadang saya sampaikan begini, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan. Saya permisalkan seseorang yang sedang berkunjung ke Al-Haramain, yang berkunjung ke Madinah ataupun
Makkatul Mukarramah ketika menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Sudah ditentukan berapa hari di Madinah, berapa hari di Mekah, atau berapa hari di Mekah, berapa hari di Madinah. Ketika dia berada di Masjidil Haram di hari yang terakhir, misalnya sholat subuh, dia sudah punya jadwal hari itu adalah hari terakhir misalnya. Kemudian dia pun sholat subuh, maka dia akan berharap sholat subuh yang ia tunaikan itu adalah yang terbaik. Bahkan dia tidak ingin balik ke hotel atau ke maktab. Dia ingin berlama-lama di Masjidil Haram. Karena dia tahu dia berada di hari yang terakhir. Dia meyakini hadis Rasulullah SAW, satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik sebanding dengan 100.000 sholat di luar Masjidil Haram, di luar Masjid Nabawi, di luar Masjidil Aqsa. Maka yang ia lakukan adalah ingin sholat itu adalah sholat yang terbaik, subuh yang terbaik. Bahkan dia ingin sholat duha yang terbaik. Karena itu adalah kesempatan yang terbaik. Dia akan balik lagi ke negerinya, ke tempat asalnya. Kalau dalam urusan seperti itu, di dunia, dia berupaya secara maksimal. Tentu bagaimana seorang sholat yang dia berkeyakinan, khawatir ini merupakan sholat yang terakhir, maka dia akan lakukan sholat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai permisalan. Karena betapa pentingnya sholat khusyuk itu. Apa saja Bapak Ibu rahimani rahimakumullah yang menjadi motivasi agar kita senantiasa sholat dengan khusyuk? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbing kita, para ulama kita membimbing kita, mengarahkan dengan tulisan-tulisan para ulama hafidhahumullah ataupun dengan penjelasan-penjelasan langsung dalam kajian-kajian beliau yang bisa kita akses. Yang pertama, sholat khusyuk akan menjadi penolong bagi setiap mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, dan jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolong bagi kalian. Kalau dalam secara tekstual, minta tolonglah kalian wahai orang-orang yang beriman terhadap kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Akan tetapi beristi'anah atau minta tolong dengan sabar dan salat itu sungguh sangat berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Maka bagi mukmin yang khusyuk akan begitu mudahnya salat itu sebagai penolong bagi dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salat yang khusyuk menjadi sebab untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Ma min imri'in muslim tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika jahra kullah." Tidaklah muslim hadir dalam sholatnya yang fardu, dia menunaikan sholat yang fardu, kemudian dia perbagus wuduknya, dia perbagus khusyuknya, dia tunaikan sebaik mungkin rukuknya, sujudnya, dan gerakan-gerakan sholatnya. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, illa kafaratan lima qabla, kecuali sholat yang khusyuk itu, sholat yang baik yang diterima oleh Allah itu akan menjadi kafarah, menjadi penggugur dosa, menjadi penghapus dosa selama si musalli atau orang yang sholat itu telah meninggalkan dosa-dosa besar. Dalam hadis yang lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan sedikit dengan redaksi yang berbeda dengan yang kita sampaikan tadi, bahwa sholat yang 5 karena Allah, dia perbagus sholatnya, dia tunaikan sesuai dengan waktunya,
dia perbagus juga rukuk dan sujudnya, kehusyuannya, maka kata beliau, kana lahu 'ala Allah ahdun ay yaghfira lahu. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan janji di sisi Allah bagi si hamba ini untuk mendapatkan ampunannya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, betapa pentingnya salat khusyuk itu sampai Rasulullah berwasiat, sampai Rasulullah memberi nasihat agar kita meningkatkan kehusyuan. Maka yang ketiga, salat yang khusyuk itu menjadi syarat untuk mendapatkan kesempurnaan pahala salat. Dalam hadis yang agak panjang, redaksinya seperti panjenengan lihat di layar itu, saya bacakan terjemahnya. Seorang yang selesai dari salatnya tidaklah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala salatnya itu kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau separuhnya. Hadis ini menunjukkan betapa tidak sama setiap orang dalam menunaikan ibadah sholat karena sangat tergantung kepada kehusyuan yang ia lakukan. Kemudian yang keempat, sholat khusyuk menjadi tameng dari hal yang keji dan mungkar. Ayat ini sering kita dengar. Insya Allah setiap kita sampai hafal. Di Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah, tunaikanlah salat, tegakkanlah salat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hanya salat yang penuh kehusyuan itulah yang akan berfungsi mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kelima, salat khusyuk menjadi tiket menjadi jannah, menuju jannahnya Allah di jannah Firdaus. Di surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang salatnya khusyuk akan menjadi pewaris. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mereka yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ahibati fillah rahmani rahmakumullah. Kemudian nasihat yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Dalam riwayat yang lain, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan engkau berbicara dengan satu ungkapan, dengan satu kalimat, dengan satu pembicaraan yang nantinya di besoknya engkau minta maaf, engkau minta udzur. Itu pertanda seorang yang asal bicara saja, asal ngomong saja, sehingga ada penyesalan, sehingga dia minta maaf karena keliru dalam pembicaraannya, menyakiti saudaranya, atau menggibah, atau namimah, atau memfitnah. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, membacakan surah Qaf ayat 18 kepada para sahabat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar lafaz dari lisan manusia itu, dari kedua bibirnya itu, dari ucapannya itu, kecuali semuanya tercatat, semuanya terekam, semuanya terdeteksi, dan itu akan mendapatkan balasan. Oleh karena itu lebih jelas Rasulullah menyampaikan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat ketika itu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman bahwa Allah Rabbul Alamin, meyakini bahwa adanya di hari akhir, adanya yaumuddin, adanya hari pembalasan, bahwa setiap yang ia lakukan, setiap yang ia ucapkan, semuanya akan dibalas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan, hendaklah ia berbicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, tidak bisa bertutur kata yang baik, auliyasmut, kata beliau, atau hendaklah diam. Jangan berbicara kecuali yang baik.
Dan masih banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang perintah agar kita bertutur kata yang baik, karena semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Rasul, ma akhwafa ma takhafu alayya?" Apa yang panjenengan paling khawatirkan untuk diriku? Maka beliau fa'akhadha bilisani nafsihi, beliau memberi isyarat kepada lisan mulia beliau. Summa qala, kemudian beliau bersabda, hadza, menunjukkan lisan, agar kita menjaga lisan kita. Bukankah bahasa Arab atau pepatah bahasa Arab yang sering kita dengar, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia itu bergantung kepada bagaimana dia menjaga tutur katanya. Ahibati fillah rahmani. Yang terakhir, nasihat yang mulia, nasihat yang agung dari Rasulullah SAW ini, beliau bersabda, wa ajma'il ya'sa amma fi aidin nas. Hendaklah engkau mengumpulkan keputusasaan. Maksudnya apa? Kita tahu orang yang putus asa itu tidak punya harapan. Jadi kalau dalam hadis ini dikatakan engkau tidak banyak berharap dari apa yang ada di tangan manusia, itu maknanya agar kita qanaah, agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasul SAW dalam riwayat Ibnu Hibban bersabda, "Idza ra'a ahadukum man fawqahu fil mal wal hasabi." Apabila seorang dari kalian melihat ada orang dari kalian berada di atas kalian, lebih tinggi dari kalian dalam urusan harta dan kedudukan, maka beliau bersabda, "Falyandur ila man huwa dunahu fil mali wal hasbi." Maka hendaklah kalian itu melihat kepada yang berada di bawah kalian dalam urusan harta, yang lebih rendah dari kalian dalam urusan ekonomi, dalam urusan materi, dalam urusan harta, wal hasbi, dan dalam urusan kedudukan. Untuk apa? Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiada henti beliau berulang sampai beberapa riwayat meriwayatkan, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang telah berislam, wa ruziqu kafafan, kemudian dia mendapatkan rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allah bima ata, kemudian orang itu pun qanaah, bersyukur kepada Allah atas yang Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di penghujung kuliah singkat ini, seorang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in dari kota Basrah. Semua orang menyaksikan seorang yang alim ini, Al-Hasan Al-Basri ini, orang yang alim, orang yang dermawan, orang yang peduli, orang yang qanaah, bersyukur. Kemudian ditanya, wahai imam, ya Imam Taqiyuddin, wahai imam, apa rahasiamu sehingga engkau itu begitu qanaah? Maka Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, alimtu bi anna rizki la ya'khuduhu ghairi fatma anna qalbi la. Aku tahu rezekiku itu tidak akan diambil oleh seorang pun selainku, karena setiap rezeki hamba itu telah tertukar, telah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Makanya aku tidak khawatir, aku tenang karena tidak akan tertukar dengan yang lainnya. Yang kedua, wa alimtu bi anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtawaltu bih. Aku tahu amalanku itu tidak ada orang yang akan melakukannya, yaitu tergantung kepadaku. Amalanku tidak mungkin dilakukan oleh keluargaku, oleh temanku, oleh sahabatku, tidak mungkin. Maka aku yang harus melakukan amalan itu. Fashtawaltu bih, maka aku menyibukkan dengan amal soleh itu. Yang ketiga, wa alimtu anna Allah mutli'un alayya.
Aku tahu bahwa Allah itu senantiasa mengawasiku. Fastahyaitu an uqabilahu ala maksiatin. Aku khawatir, aku menghadap kepadanya, aku dalam keadaan bermaksiat. Aku malu rasanya, karena Allah senantiasa melihat kepadaku, sementara aku bermaksiat kepadanya. Maka aku senantiasa menjaga amalanku. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa alimtu annal mauta yantadiruni fa'adattu zat liliqa'illah. Aku tahu kematian itu menungguku. Maka fa'adattu, aku mempersiapkan diri, azad, bekal itu, liliqa'illah, untuk berjumpa dengannya. Tentu dengan amal soleh. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi muhasabah untuk saya dan untuk kita semuanya. Sehingga kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita, juga dengan yang terbaik, karena kita akan ditanya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.